Ya, kita juga surprise ya dengan semua dukungan selama perjalanan ini yang kita dapatkan. Perjalanan road trip Indonesia yang awalnya cuma eksperimen, coba-coba, apakah bisa bertahan atau tidak. Ya, kalau nggak bisa bertahan, cuma bisa bertahan sebulan, 2 bulan, ke 3 bulan ya kita pulang. Sekarang tanggal 10 September, artinya mobil kami Sterling Senja sudah 11 hari berada di bengkel Dev Garas, Kota Kendari. Kami sih nggak masalah ya berapa hari pun Sterling Senja di bengkel, toh kami tiap hari hanya kerja di rumah, menuntaskan kerjaan yang tersisa, edit-edit video. Lagi pula, kami juga dipinjamkan mobil sama Om Patrick. Toh juga kalau Sterling Senja ada di bengkel, ada aja yang ditambahin sama Om Patrick. Hahaha. Jadi aman kita. Dan betul kan? Ada yang baru lagi hari ini. Aku pakai tackle, jadi bisa kelipet ke bawah. Iya, itu maksudnya. Sambungin ke salsis ya? Maaf ya aku las. Mau pakai bracket, cuma aku pakai bracket itu khawatirnya bangnya ntar longgar apa segala macam. Kekuatannya kurang kalau ada bracket. Buat lebih enaknya, nanti aku bawain tackle satu. Oh, Tambahan. Tahu posisi banglen mungkin mau ditaruh dari samping. coba. Tapi kalau shock breaker ini udah minta ampun. Nanti tinggal kita cek, tes, uji coba. Lampu. Jadi posisinya aku sebar. Disebar. Untuk kalau tikungan, bangun masuk tikungan enak. Enggak, belakang bisa. Ya, masak malam bisa. Terus mundur aman Bang Benzel. Kontaknya di mana? Ada satu jejer. Oh, ini kan lamanya ya. Iya. Tuh. Ini di dalam gini kan, itu kemakan. Tuh. Ini pernya nih, per lamanya Sterling Senja nih yang udah diganti. Yang kita khawatir selama ini. Takut patah, Ini takut tanpa patah. beban aja dia udah gini. Udah hampir rata tanpa beban. Jadi goyangannya tetap sama antara ini dengan sana. Begitu dimuat barang, turun dia ketemu per yang tebal. Sama jatuhnya nanti. Tetap tahanannya tetap sama. Udah bosan sama yang merah, sama yang putih. Apa yang kaos Kak? Ya. Ini udah beberapa hari Kendari itu diterpa hujan. Dari pagi sampai sore. Nggak jelas waktunya kapan aja. Jadi aku nggak bisa selalu mencuci. Cuci itu 4 hari baru kering. Nah, ada beberapa t-shirt yang beberapa baju yang aku taruh di laundry kiloan sini. Nah, tapi laundry kiloan tapi bersih kok laundry kiloannya. Dia terjaga sterilisasinya. Maafkan aku ya sayang, bukan malas nyuci, aku tetap nyuci kok. Gak usah dibawa. Yuk, hujan. Assalamualaikum. Ini aku taruh lagi spray sama selimut karena tebal-tebal. Itu tasnya mau ditaruh sini dulu atau biar bawa ke bawah? JNE dulu. JNE ini kirim ke Luwu, ke Luwu. Aduh, hujan. Halo, Kak. Kirim basah deh, ya Allah, basah. Ini kirim ke Sulawesi Selatan, ke Luwu Timur. Aduh. Isinya kaos ya.
Dikirim ke Dharma. Seharusnya udah 2-3 hari lalu, cuma kita baru sempat kirim karena pergi-pergi terus. Itu si merah tuh. Ini dia bisa. Sekarang mana lagi nih? Kita ke Mitra Mart beli cukuran jenggot sama pembalut. Nanti tulisannya apa di situ? Belanjaanku. Saya belanjaannya di sini. Lah cuma 4 poin. Kaya banget. Iya kayak orang-orang gitu saya. Kayak orang ditulis pembalut sama gula udah. Nah, ditulis tuh biar Coba mau beli cukuran jenggot, pembalut sama gula, udah gitu pakai catatan lagi. Iya dong. Bawa catatan. Biar kayak orang-orang di YouTube itu. Kalau banyak nggak apa-apa sayang, kalau cuma gitu. segitu doang 3 poin doang mah hafal luar kepala lah. Oh, aku kadang-kadang lupa kalau dalam. Udah. Nih, area wajib menggunakan masker. Udah nih tugas negara, belanja ini belanja itu. Udah boleh istirahat ya. Boleh. Kamu kan udah aku kasih makan tadi. Aku kan udah nyuci, udah masak, terus aku kasih kamu makan, kamu antar aku aja. Nyuci apa orang kamu ke laundry? Halo, aku cuci juga tetap, kan aku bilang tadi. Selain nyuci sendiri, aku ada beberapa yang aku taruh di laundry. Karena kemungkinan keringnya tuh 4 hari, lama banget gitu. Alasan aja, bilang aja males nyuci. Men, aku udah nyuci itu 1 ember. Monyong. Jadi gimana menurut pengalamanmu kita naik perahu kemarin dari Pulau Hari menuju ke Kendari? Oh, berangkatnya sih oke, cuma kan itu pertama kalinya. Kayaknya itu pertama kalinya deh sayang kita naik boat begitu ya. Ya nggak sih? Ya begitu ya, bagaimana ceritain Yang dong. bukan kapal besar begitu maksudku. Terus? Udah gitu kapalnya penumpangnya full. Terus yang Ya, tapi lumayan dibandingkan ke Tinting. oh iya sih. Itu jauh lebih baik. Iya sih. Mesinnya Memang itu dua, mesinnya gede-gede. 2 besar-besar ya. Iya, cuma baru pertama kali lah naik yang speedboat. Itu namanya speedboat atau apa sih? Ya, Ya speedboat kayak gitu. Yang lumayan jauh tuh perjalanan, 45 menit berangkatnya karena cerah. Pulangnya ampun DJ. kenapa pulangnya? Pulangnya hujan. Jangan ditempel lagi. Pulangnya hujan. Terus angin, badai. Udah gitu. Ombaknya tinggi-tinggi. Ombaknya ya ampun, ombak itu level mata kita di atasnya gini kan. Udah itu baru pertama kali maksudnya yang begitu. Ampun nih, Aku ingat ampun. lagi aku pakai. Aku sampai ke bawah Ombaknya di mimpi. sini. Tadi Kak Dewi nanya gimana katanya masih teringat ombaknya nggak? Aku bilang sampai ke bawah mimpi. aku tuh sempet halusinasi, cuma kan aku baru ceritanya ketika kita udah selesai semua kan, udah relax semua. Aku baru cerita ke kamu. Aku tuh halusinasi sempet. Aku udah lihat daratan. Norak banget Ya sih. karena di otak kita tuh kapan sampainya, itu berharap segera daratan. Dalam situasi kayak gitu kan yang kita bayangkan tuh daratan betul-betul. Iya. Aduh, nggak kebayang deh. Sampai siapa tuh tante Ampun. selfie Kak selfie itu ya, sampai dia bilang yang dia rindukan cuma melihat jembatan itu, jembatan baru itu. Jembatan yang baru dibangun itu, karena dia yang dia impikan cuma ngelihat itu aja, kok nggak ketemu sampai. Ampun, tapi kan seru ya Teh. Iya. Tapi kalau disuruh mengulang kembali kayak gitu mau. Kayak gitu mau nggak? Ngapain? Siapa yang pengen gitu? Tapi kalau jalan-jalannya asiknya Jalan-jalan, seru ya. Apa? Makanya kayak Itu gitu. sebenarnya- Kemarin kan karena kita kesorean juga. Ya, kesorean tuh karena terlalu asik Ya, masing-masing. nggak tega pada mau nyuruh Anak-anak berhenti naik. gitu kan, padahal Om itu udah tahu kalau kesana tuh kita nggak boleh kesorean. Iya. Cuma ya nggak tega, kita lagi ngobrol asik, ibu orang tuanya, anak-anaknya nyemplung nggak naik-naik. Gitu. Tapi oke lah seru. Tapi kita akan mengulang kembali ya. Ya, Di kalau keseruan itu. perjalanan ke pulau sih ya namanya Indonesia, negara Ya, kayak kepulauan. gitu lah ya. Namanya kita road trip keliling Indonesia nggak ke kepulauan ya rugi. Ya, Cuman ya oke. kita pasti akan perhitungkan lebih matang tentang safety, tentang cuaca dan segala. Ya, Karena kita nggak berani lah ambil risiko. Kalau Kalau suasananya safety- memang mencekam. Kalau itu udah mencekam tuh semua udah pada berdoa tuh dalam hati, udah muka itu semua tuh udah tegang banget. Udah nggak tahu minggu keberapa nih kita pakai mobil Land Rover ini. Hari ini kita mau ke bengkel, kita mau ambil seruling senja. Kabarnya sih udah beres semua.
sekalian kita mau tes, kita mau uji coba. Jadi nanti kalau masih ada kekurangan-kekurangan kan, mumpung kita masih di sini, kita bisa anterin lagi ke bengkel. Jadi sementara kita mau kembalikan ini juga karena mobil sebagus ini beban parkir di sini, nggak ada garasi, debu, hujan. Hore, hari ini katanya seruling senja udah bisa dijemput. Asik, udah kangen berat nih nyetir seruling senja. Haha. Oh iya, dari sekian banyak yang diperbaiki, ada satu hal yang tidak jadi dipasang alias dicopot lagi, yaitu saringan solar tambahan. Karena dengan ditambahkan saringan solar tambahan membuat seruling senja susah di starter, nggak bisa nyala. Akhirnya kami putuskan filter tambahan tidak jadi digunakan. Kalau seruling senja dia stay tinggal di sini, kita tenang. Kenapa? Karena setiap kita datang ke sini pasti ada yang baru lagi. Kali ini yang baru ini, poklemnya baru. Cici, diganti baru. Tuh. Bertahun-tahun. Diganti baru sama Om Patrick. Ini juga udah bening. Coba kita starter. Top gear. Pokoknya ada apa-apa ngomong. Iya, ada kekurangan, ada kelebihan. Paling kekurangannya ganti garan hardtop, ganti garan VX. Bukan seruling senja lagi kayaknya. Menjadi mobil tempur kayaknya. Ini nggak ada yang pakai, Om? Nggak ada sama sekali. Warnanya juga bagus. Warna tuh ada pemasukan. Oh, langsung semua kesimpulannya. Oh, pasti orang kaji. Iya, banyak yang ngomong gitu. Semua itu nggak mungkin. Serah terima udah, serah terima uji mobil. Kolaka. Ini Everest bisa menang. Ini kok nggak nyala? Hah? Loh? Kok kosong? Setelah kita udah mau pulang, tiba-tiba suling senja nggak mau di starter. Mati total, nggak ada arus listrik. Kutak-kutik, ternyata kepala akinya harus diamplas dulu. Berembun, lembab katanya. Akhirnya baru bisa nyala lagi. Hahaha. Jadi kalau kayak gitu berarti dia apa? Berhenti aja. Nanti sebelum Bang jalan amplas. Tembel kubles ada nggak Bang? Bawa. Tembel kubles. Simpel kecil tadi. Ini minyak rem, oli mesin kalau satu. Ada apa kabarin Bang. Kalau darah ini ya, kalau aliran darah itu slow saya nggak pakai setel. Nanti jendela lupa, nanti kasih tahu ini. Lebih 2 minggu seruling senja di sana ya, bengkel. Banyak sekali perbaikan-perbaikan yang udah dilakukan. Nanti kita rinci satu-satu. Nah, kita tinggal tunggu nih tagihannya dari Om Patrick. Ya, semoga nggak pingsan. Kita lagi tunggu bilnya, semoga apa? Semoga nggak pingsan. Semoga nggak pingsan, kata Kak Beda. Kita punya t-shirt sama T-shirt topi. baru. T-shirt baru yang putih ada, yang merah ada, lengan pendek ada, lengan panjang ada. Dan jangan lupa nih topinya yang loreng. Buat yang suka army look. Oke, ikuti terus perjalanan road trip Indonesia makin seru. Tapi ternyata kan sampai tahun kelima ini kita masih bisa bertahan dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah sekali kita mendapatkan dukungan yang banyak. Jadi ini perjalanan ini bukan perjalanan kami, bukan perjalanannya Bang Den dan Kak Beda. Tapi ini perjalanan gotong royong. Semuanya banyak sekali orang-orang yang terlibat. Yang dari mulai berangkat, sebelum berangkat sampai sekarang ini, Sumatera, Aceh, Jawa, Bali, Lombok. Pokoknya se-Indonesia deh. Kita ucapkan terima kasih. Tanpa dukungannya tidak akan pernah perjalanan road trip Indonesia sampai sejauh ini. Thank you.
Kita mau ke bengkel Om Patrick lagi. Ya kita udah berapa lama nggak ke sana ya? Seminggu? Minggu ya, seminggu ke sana. Kangen tau. Enak tempatnya. Let's go. Seminggu ini kita cuma ngedit aja di rumah, nggak kemana-mana. Ngedit dan ngedit. Nah sekarang kita mau keluar nih. Keluarnya paling ke bengkel Om Patrick lagi. Jadi apa yang kita mau kerjakan lagi di sana, Sayang? Mau nanya AC kayaknya ya. Bocor. Nah, ada beberapa lagi yang masih terasa nih di Seruling Senja. Oke, ikuti terus perjalanan road trip Indonesia makin seru. Mau nanya AC. AC-nya nggak dingin. Tuh. Cuman anginnya juga kecil banget. Angin panas juga. Sebulan udah kita di Kendari ya, Kendari ini. Jadi kita belum pernah beli solar. Jadi lancar nih solar di Kendari. Yang pertama karena kita dipinjemin mobil yang kemarin itu, mobil merah Land Rover Freelander. Jadi itu solar juga, tapi solarnya full, isinya Dexlight. Udah kita pakai, itu sampai setengah tangki kita kulangin. Pas kita ambil Seruling Senja dari bengkel itu, ternyata sudah full tank dengan solar. Karena kebetulan di depan itu ada pom bensin. Pom bensinnya pom bensin Om Patrick. Jadi tinggal isi jos sudah. Ini buat menjawab pertanyaan netizen nih. Kemarin itu banyak banget waktu kita lewat jalan-jalan jelek, teman-teman pada bilang komentar katanya mobil kita bunyinya udah kreat, udah kelamaan nggak diservis. Nah sekarang kita di Dev Garage sudah diperbaiki. Ya. Perbaiki apa aja Om? Perbaikannya untuk kaki-kaki. Oke. Jadi kemarin karena faktor umur dan mungkin beban yang banyak, yang berat, bertahun-tahun mobilnya, jadi ada beberapa bagian pernya memang yang udah terkikis. Terus posisi lengkungan pernya pun sudah berubah. Yang harusnya dulu dia melengkung ke arah atas, ini sudah sampai berbalik arah. Jadi yang kita lakukan adalah kemarin kita turunin semua pernya. Per nomor 1, nomor 2 kita ganti dengan punya Ranger. Sisanya kita bersihkan, kita rapikan, paling bawah kita tambahkan per beban. Nah, untuk ngatasin yang bunyi kret-kret itu rata-rata plastiknya aja, kan ada plastik lapisan teflon. Jadi plastik lapisan teflonnya itu kita bersihkan lagi, kita pakai kembali. Terus bos-bos karetnya itu kita ganti semua. Gitu, busing-busing pernya. Jadi supaya kerja suspensinya kembali maksimal. Nah, settingan kakinya Seruling Senja sekarang kita usahakan setting bagaimana caranya kalau dia dimuat full tetap masih bisa menahan. Jadi jatuhnya mobil tetap level istilahnya. Kondisi bodi tidak turun di bagian belakang, dia tetap level, jatuhnya rata supaya dari fungsi pengereman, stability-nya tetap terjaga. Jadi handling pun tetap jatuhnya hampir seperti standar. Tidak ada pengaruh kalau dimuatin banyak gitu. Dan untuk di jalan rusak pun tetap nyaman. Kenyamanan hampir tidak berubah walaupun ditambahkan jumlah pernya. Udah aman. Kami juga khawatir sih selama ini karena takutnya patah aja gitu kan. Betul, itu patah pasti akan mungkin terjadi. Ya, apalagi kalau kita di tempat yang sepi, tempat yang jauh, yang sulit evakuasi, ya itu nggak kebayang. Betul. Karena udah pernah kejadian temanku. Kalau kita mau mobil ini patah gitu kan, nah itu yang kita khawatirkan. Iya. Jadi sekarang kita udah aman. Udah mantap. Satu lagi pertanyaannya. Siap. Karena kemarin itu banyak sekali kita ketemu solar busuk, solar eceran, ketengan, dikhawatirkan kotor. Betul. Nah mereka selalu ngomong banyak sekali komentar dari teman-teman pakai jerigen cadangan Om untuk solar cadangan. Nah ini gimana Om? Ya, jadi untuk solusi kemarin yang mengatasi hal itu tersebut, kita buatkan rak tambahan terpaksa untuk di Seruling Senja. Karena loading kemarin kan dari Bang Den sendiri saya perhatikan udah full di tengah. Nah, supaya nggak mengganggu loading barang sebelumnya, kita tambahkan rak di bagian belakang. Di bagian belakang kita bisa muat satu jerigen 30 liter. Ada jerigennya di dalam. Dan nanti kedepannya Seruling Senja jalan tidak perlu khawatir lagi mencari solar eceran. Karena begitu butuh penambahan solar 30 liter saya rasa masih bisa mengcover lah untuk sampai dapat pom bensin.
berikutnya. Ada ya, Gitu, cadangan. betul, cadangan. Om lihat nggak Om jerigen Siap, itu? ada. Nah, ini dia 30 liter nih Om ya. Ya, ini 30 liter kapasitasnya. Teman-teman terjawab ya semua masalah kaki-kaki, masalah jerigen. Ini juga udah ditambahin nih. Udah ditambahin. Anti encok loading unloading. Jadi biasanya kan manjatnya dari sini, kalau nggak dari jendela. Sekarang kita udah ada tempat yang layak lah. Naik tangga kita ke atas. Sesuai fungsinya udah. Sesuai dengan fungsinya. Betul. Terus lampu tambahan Lampu tambahan nih. untuk mundur. Buat mundur atau buat malam-malam kita. Ya, kerja di belakang mobil, area belakang kan. Tuh. Ini mumpung masih di belakang, satu lagi. Ini penting sekali nih. Sulap. Ini udah dibersihin, kemudian dikasih Kondisi, stiker juga. Ya, Direkondisi ya Om ya. ya direkondisi aja permukaan kacanya, kaca plastiknya lagi. Terus karena coatingnya kan memang sudah umur, makanya dia buram kan, kusam dia. Ya berhubung nggak megang stiker yang clear, ada yang efek kebiruan ya ala-ala mobil hybrid jadi. Nggak apa-apa. Yang penting ada coatingnya. Iya. Ha-ha, Tapi supaya plastiknya langsung nggak- berubah Iya. wajahnya Sterling Senja. Apalagi ini juga fog lampnya baru. Iya. Yang lama kan udah buram juga tuh. Betul. Tadinya kan mau minta dibetulin aja karena patah kan. Tapi ternyata kita dapat fog lamp baru. Jadi lebih tampilannya lebih bening lah kelihatan. Bening, ya. Lebih segar gitu. Segar, fungsi juga kembali semua kan. Betul. Apalagi perjalanan jauh, kebayang lah capeknya kalau jalan malam. Ya. Itu udah pasti capek kita kalau sinar di depan mobil ini kurang gitu kan, pencahayaan kurang kan pasti ganggu ke mata, capek fisik pasti. Ya. Karena kita butuh ekstra konsentrasi buat lihat jalan di depan gitu. Tapi kalau lampu-lampu udah terang kan enak gitu. Betul. Atas udah fungsi semua lampu. Lampu atas. Lampu atas udah fungsi semua nih Betul, jadi aman udah. ya. Ini udah aman semuanya. Siap masuk putar di antara lagi. Rem lagi. Rem depan, juga belakang, udah ya. Servis. Ada beberapa kerusakan juga. Master rem belakang yang bocor diganti. Oh ya. Kemarin sempat bocor, ya. Master rem belakang kemarin bocor udah diganti. Ya, Kanvas rem udah pakai yang ya. original. Terus AC AC. kita bongkar kemarin dicuci. Apanya sih yang dibongkar tapi masih kurang, Om? Ya. Nanti kita coba cek mungkin tekanannya atau apa, tapi kalau kotor kemarin iya kotor banget. Kotor banget Iya, ya? kotor banget. Kotor banget ya. Iya. Dan ada ya biasa kotoran-kotoran hewan pengerat itu ada di situ juga. Iya, ada bekas Kotoran tikus tikus iya. di blower AC. Mantap kan mobil kita. Ini Om, kemarin kan hunting ini juga hunting kan udah diganti nih. Iya, jadi anting pernya yang lama struktur bentuknya itu kurang pas Ya. gitu. Akhirnya jatuhnya dia menjepit busing per. Makanya busing pernya pecah. Oh, busing Kalah, pecah. betul. Karena dia terjepit dan itu pun mengganggu pergerakan fleksibilitas kaki belakang pasti kalau dia menjepit. Tapi bener loh Bang, untung nggak patah loh itu. Iya, udah riskan banget ya. Karena Apa ini aja patah loh ini. Ya dia kita buka nomor berapa Den? Nomor 2-nya ya? Yang sebelah 2 ya, pas tengah-tengah ya? Jadi nggak kelihatan Bang Den. Pas per turun, luntang, bisa. Ya wajar lah, sekian tahun yang harusnya konstruksi kakinya untuk muatan 7 orang dengan ya bobot barang tambahan ya kan. Tapi kan ini kan berubah semua kan, berubah fungsi sebenarnya mobil ini kan. Nggak muat orang tapi kan benda statis yang ada bobotnya di situ terus, nggak bergerak. Kalau orang kan masih naik turun Ya, mobile. Ini kan nggak, dia statis ada di situ terus. Furnisnya terus ya udah trip sekian tahun bangun jalan kan dengan bobot yang banyak lebih gitu. Konstan kan bobotnya itu terus. Ini tinggal kita tes bobot nih nanti, Dan. Tes bobot ya. Iya, kita tes muat, galon aqua kita isi kan. Isi ya simulasi aja lah galon aqua, nanti kita taruh beban di atas rak juga. Boleh. Supaya kita bisa lihat. Jadi sebelum continue perjalanan jauh lagi Bang Dan, kita udah tahu nih. Dari kaki yang ini ada kekurangan atau sudah sempurna. Tinggal uji coba ya. Ya, tinggal uji coba aja. Jadi masalah tagihannya gimana yo? Aku khawatir nih. Karena kalau aku mau hitung-hitung gitu kan, secara kasar aja kayaknya tagihannya aku minta dicicil aja Om. Tagihannya kita gantiin ya, persiapan gantiin jalannya road trip Indonesia Bang Den ya. Jadi ini bukan Bang Den Kapeda lagi kayaknya, Bang Patrick sama Kak Debbie kayaknya. Enggak lah, kalau masalah itu saya secara pribadi kan kalau saya bisa
dukung orang yang inspirasi saya untuk mau melakukan perjalanan yang sama, kenapa tidak gitu. Lagi pula ya kan seperti saya bilang tadi kan Bang Den, maksudnya aku ini kan bukan bengkel komersil, bengkel pribadi, jadi ngerjakan juga kita nikmatin juga Bang Den gitu. Ya kita kan pertemanan gitu, ke depannya ya kita kan akan melakukan hal yang sama, ya tidak menutup kemungkinan kita juga dapat rezeki yang sama. Gitu Bang Den. Kalau begitu kita hanya bisa ucapkan terima kasih nih Om Ya, Patrick. sama-sama Bang Den. Ya teman-teman ya, udah lihat bersama-sama dan dengar bersama-sama, jadi ya beruntung ini bengkel pribadi sifatnya, jadi ya Om Patrick juga udah mengikuti lama perjalanan kita, yang udah dicatat tuh selama dia nonton YouTube tuh, oh ini kaki-kaki, oh PR-nya. ini PR-nya. Jadi begitu kita masuk Kendari, dia udah tahu, pokoknya disuruh masuk, tinggalin dulu seling senja di sini, ya udah kita tinggalin aja, tahu Bang Den ini udah ini, tadi WA lagi, ini aku bikinin tangga, ini aku bikinin roof, ini rem, ini kaca, ini lampu, bla bla bla, dan seperti itu. Siap. Oke, terima kasih banget ya Om Patrick. Siap, sama-sama. Road trip bengkel. Itu kayak boleh tuh. Bikin satu kali road trip bengkel. Nah ini tim yang mengerjakan seling senja selama di Dev Garage ya. Ini adalah Om Bayu. Halo Bayu, apa kabar? Baik. Nah, terima kasih ya udah ngetak-ngatik seling senja selama di Dev Garage Kendari ini. Siap, sama-sama. Aduh. Tim selanjutnya adalah Om Yayan. Halo Om Yayan, Hai. apa kabar? Baik. Terima kasih ya Ya, sudah membantu membuat seling senja lebih segar. siap. Itu kenalin tuh Om Tony tuh, kepala mekaniknya di sini di Dev Garage. Makasih ya Om Tony atas sentuhannya terhadap seling senja. Bertiga kita tim inti, bertiga ini. Ketiga tim inti Om ya. Ya. Kalau aku biasa tim hore aja, ikut cerewetin aja pokoknya. Kalau perlu ekstra tangan buat gerinda-gerinda, bantu. Cuman itu kan Bang Den, aku bilang kan kalau segala sesuatu kita kerjakan kalau passion Iya benar. itu jadi pasti. Benar. Ha-ha. Kita juga kalau nggak passion perjalanan ini nggak masuk akal kok. Nggak masuk akal. Dia bisa gak kemarin? Sekarang udah lagi menjamur, Betul, family, Iya. jalan dengan anak-anak, ngecamp di mana, Terus aku mungkin bilang kemarin, mungkin nanti akan lebih. konsepnya kita kan maksudnya bukan anak-anak diputus sekolah, Bukan. anak-anak libur sekolah, kita trip. Aku bilang udah aku serahkan 100% pada bengkel ini, pada Dev Garage, pada bengkelnya Om Patrick ini, terserah deh mau diapain itu link saja, kita udah percaya kok. Karena ini juga merupakan bengkel pribadi, jadi ya mereka punya banyak waktu dan banyak sumber daya lah, dari peralatan juga sumber daya manusianya ada. Asik nih ngetrail. Udah lama nggak main trail. Bawaannya mau ngegasnya kok naik motor. Ini bengkelnya, banyak banget mobil di sini. Tapi pada prinsipnya ini sebetulnya ini bengkel pribadi. Ya cuman karena banyak teman-temannya Om Patrick yang pengen juga disentuh mobilnya, karena memang sentuhannya, detailingnya bagus di sini, akhirnya dia buka juga buat umum. Ini mobil-mobil. Sebagian ini koleksi pribadi, bagian sini koleksi pribadi, terus sampai ujung sana. Kalau ini tamu-tamunya nih, tamu-tamu bengkel, keren-keren. Mantap. Ini favorit semua orang, entah kenapa kok ini. Kabeda seneng, Yusak seneng. Om Patrick punya pom bensin, jadi solar kita aman. Jadi di depan bengkel Dev Garage itu adalah SPBU. Bengkelnya ada di belakang. Sip, mantap. Mantap solar. Aku pertama datang, selain lihat Land Rovernya, melihat ini kayaknya lucu banget, imut-imut gitu ini mobil. Tapi benar-benar menarik perhatian. Karena kayaknya kecil, nggak seperti Suzuki Jimny yang umumnya, Om. Ya, Vitara yang umumnya di kita kan 5 pintu ya, Ya. Vitara pintu belakang 5 pintu. Ini 3 pintu, banyak orang bilangnya Vitara short wheelbase. Short wheelbase yang kebetulan memang zamannya tahun-tahun yang mobil ini di Indonesia nggak masuk dia. Oh,
nggak masuk di Indonesia. Ini Nggak masuk. Jadi yang limited banget ini. iya, kebanyakan rata-rata ya build up sih. Punya aku ini tahun 90. Jadi Ini 90. ya injectionnya pun masih tipe seperti karbu. Gitu. Ini aja. Kalau buat dalam kota sih enak Bang Den, asli nih, enak banget. Ya. Imut gitu kan. Kita Nanti nyempil-nyempil. aku pinjam ini boleh ya? Siap, Buat siap. keliling-keliling Kendari. Bisa banget. Nanti kan Sterling Senja masuk lagi nih, mungkin apa-apa lagi yang mau diperbaikan, mau dicek-cek lagi tuh. Jadi sementara Sterling Senja di sini, kita kan boleh pilih mobil kan. Episode yang kemarin kan bilangnya boleh pilih yang mana. Sekarang kita pilih yang ini. Nanti selesai ini kita pilih yang mana. Yang Range Rovernya belum sih, yang tua-tua keladi itu. Iya. Next nanti kita pakai lagi. Soalnya Asik tuh, nih. yang Land Rover pengen aku pakai ke Bang Den. Cuman yang mobil tua kan gitu kan. Iya, banyak salahnya ya. Setirnya kita udah kesini tuh belum belok. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.